Bonjour, gue Shofa dan kali ini gue lagi liburan di Marseille. Nah, ini sekarang gue lagi ada di Vieux-Port yang artinya pelabuhan tua. Jadi dalam video ini gue akan ajak kalian jalan-jalan lihat beberapa situs turistik di Marseille. Wanna go? Oke, tempat pertama yang akan gue kunjungin adalah Calonge d'Anvaux. Jadi Calonge itu adalah pertemuan antara dataran tinggi dan lautan. Jadi kayak lembah gitu. Cuman kalau lembah itu kan dataran yang dikelilingi oleh bukit. Kalau Calonge itu lautan yang dikelilingi oleh dataran tinggi. Tempatnya tuh kayak gini. Jadi memang ini khusus untuk hiking, dan Calonge yang akan gue kunjungin itu jaraknya sekitar 7 kilo. Jadi harus jalan 2 jam ke sana, udah gitu nanti baliknya tuh 2 jam lagi. Nah, ini sekarang perjalanannya masih turun, dan kalau kalian lihat di atas itu tuh yang gundul itu karena kebakaran. Jadi setiap tahun tuh selalu ada kebakaran di Marseille saking panasnya. Attention du feu. Jadi kalau kesini jangan ngerokok ya. Kalau di puncak kita bisa nyewa kuda nih untuk untuk naik ke atas. Tuh berbatuan gitu. Check-in lagi setelah 1,5 jam atau hampir 2 jam kita nanjak balik. Kalau lihat, gue sekarang udah kayak kuli bangunan ya. Ini panas banget. Pokoknya kalau seandainya kalian pengen ke salah satu Calonge di sini, bawa minimal air 2 liter karena panas banget. Dan pakai sepatu yang kalau bisa untuk hiking karena jalannya itu batuan. Gue gak tau mau ngomong apa, udah pusing. Jadi just see you at the next destination. Gila sih, ini pemandangannya bagus banget. Oke, sekarang gue udah sampai di Notre Dame de la Garde yang merupakan basilika Katolik. Dan mohon maaf ya, ini rambut gue kayak Wolverine. Tadi habis pakai topi karena kepanasan. Jadi basilika ini tuh nickname-nya adalah La Bonne Mère karena di atasnya itu ada patung Maria. Matanya tuh bisa melihat ke seluruh Marseille gitu. Jadi dia guardian of the city. Oke, basilika ini sebenarnya bangunannya tuh lumayan baru karena dia dibangun di pertengahan abad ke-19. Jadi sebelum dibangun basilika, monumen ini sebenarnya tuh merupakan benteng. Jadi di abad ke-16, Roi François Ier, dia tuh raja Prancis pada saat itu, dia mampir ke Marseille. Dan perekonomiannya bagus, tapi dia lihat pertahanannya tuh lemah banget dan dia takut kota ini tuh diserang sama kerajaan lain. Akhirnya dia memutuskan untuk membuat benteng. Jadi dia bikin 2 benteng, satu di bukit ini, di Bukit La Garde. Nah, itu adalah Pulau If. Benteng kedua tuh dulu dibangun di situ. Gue nggak pernah ngeliat basilika secantik ini, gila. Bagus banget emasnya. Jadi kalau kalian lihat tuh banyak banget dekor-dekor kapal di dalam sini. Ini karena dulu tuh basilika ini tuh merupakan tempat berdoa dan tempat perlindungannya para nelayan. Oke, baik. Jadi tolong jelaskan Edita apa yang terjadi. Ini tulisannya sholat asar ya? Iya. Dan barusan bunyi lonceng. Lonceng, gue segila diingetin sama Bunda Maria. Iya. Ibu selalu. Kayak gini gue lagi ada di Port-Dieu. Jadi Port-Dieu itu artinya pelabuhan tua. Dan umurnya memang tua banget. Jadi Marseille itu sebenarnya salah satu kota tertua di Prancis. Dia tuh diperkirakan berdiri di tahun 600 sebelum Masehi. Dan dari tahun 600 sebelum Masehi ini yang didirikan oleh bangsa Yunani sampai abad ke-19, pelabuhan ini tuh merupakan pusat
aktivitas maritim dan perekonomian Marseille. Tapi di Perang Dunia Kedua sempat dibom, jadi hancur lebur. Nah, setelah Perang Dunia Kedua dibangun lagi. Nah, sekarang pavilion itu lebih digunakan untuk aktivitas turistik dan kayak tempat hangout gitu. Jadi kalau untuk kebutuhan kayak komersial dan bisnis itu dilarikan ke Grand Port Maritime de Marseille, dan dia tuh merupakan pelabuhan terbesar di Prancis dan juga masuk top 10 tersibuk ke Eropa. Nah, ini kapalnya udah mulai jalan. Jadi sekarang gue akan ke Archipel de Frioul, yang artinya Kepulauan Frioul. Jadi island hopping gitu kayak di Jakarta, mau ke Kepulauan Seribu. Oke, sekarang gue udah sampai di Archipel de Frioul, yang artinya Kepulauan Frioul. Jadi Kepulauan Frioul ini tuh terdiri dari 4 pulau. Yang pertama tuh Pulau Yves, yang kedua Île Tiburon de Frioul, yang ketiga tuh Pomègue sama Akatono. Dan sekarang kita lagi hiking dikit untuk nyari kalong lagi biar bisa berenang. Cuacanya bagus banget, dan tadi dari Marseille tuh cuman berapa ya? Cuman 30 menit naik kapal. Di belakang gue ada Pulau Yves, dan di atasnya Pulau Yves itu ada Chateau d'Yves, yang artinya Kastil Yves. Jadi Kastil Yves itu dulunya adalah penjara, dan dia dipopulerkan oleh Alexandre Dumas, yang merupakan penulis Prancis yang bikin Les Trois Mousquetaires. Jadi Alexandre Dumas itu membuat sebuah buku fiksi yang namanya tuh Le Comte de Monte Cristo, dan dalam bukunya itu protagonisnya namanya Edmond Dantes, dan dia ceritanya tuh di penjara di situ selama 14 tahun, dan akhirnya dia berhasil ngabur. Tapi en realite nggak pernah ada yang berhasil untuk kabur dari Chateau d'Yves ini. Jadi kalau zaman dulu Chateau d'Yves itu semacam Alcatraznya Prancis gitu, mengerikan. Karena bukunya populer banget, akhirnya Chateau d'Yves ini di abad ke-19 dia tuh berhenti dijadikan penjara dan mulai dibuka untuk publik untuk jadi situs turistik. Gila ya kekuatan sastra. Tadi kan gue mention kalau Chateau d'Yves ini dulunya adalah penjara. Jadi tuh di abad ke-16 Raja Prancis membuat 2 benteng untuk melindungi Marseille. Yang pertama tuh Notre Dame de la Garde yang sebelumnya udah gue kasih lihat, dan yang kedua ini dibuat di Chateau d'Yves untuk kayak melindungi Marseille dari serangan laut. Yang menarik tentang penjara ini adalah dulunya tuh dia digunakan untuk penjara tokoh-tokoh penting, politikus, bangsawan, dan orang-orang yang ikut revolusi Prancis. Tapi di dalam Chateau d'Yves dulu tuh ada ruangan VIP gitu, jadi orang-orang yang punya duit mereka tuh bisa request kamar yang udah fully furnished, bisa order makanan, udah kayak di hotel gitu. Sementara orang-orang yang awam yang nggak punya duit mereka tuh dikurung di basementnya yang nggak disinar matahari gitu. Di satu sisi gue kasihan gitu sama orang-orang di penjara karena banyak tokoh-tokoh yang membela kepentingan masyarakat. Tapi di sisi lain gue tuh agak sebel gitu loh. Sebel karena gue inget para koruptor yang di penjara di Indonesia. Yang menarik dari bukunya si Alexandre Dumas itu adalah dia tuh menginspirasi warga untuk bikin Le Défi de Monte Cristo, yang artinya itu challenge Monte Cristo, tapi bukan challenge bikin video TikTok ya. Jadi Le Défi de Monte Cristo itu dia adalah lomba renang di perairan terbuka. Jadi setiap tahunnya tuh ada ribuan orang yang daftar, dan kalau kalian daftar, kalian tuh pagi-pagi akan didepose di pulau itu. Udah gitu kalian nanti berenang 5 kilo chin sampai ke pelabuhan Marseille gitu guys. Kalau gue sih mikirin harus berenang 5 kilo, gue udah pengap ya, dan gue juga takut kedalaman. Ketemu spot yang enak. Udah kelar berenang dan gosong. Sekarang gue mau menuju Hôpital de Caroline. Kita lihat bareng-bareng ya. Jadi di Archipel de Frioul ini tuh banyak juga kalongnya. Yang tadi kita kan di kalong ke Saint-Estève. Nah di bawah ini kalau kalian lihat, wow. Tapi ini gue nggak tahu nama kalongnya apa, tapi lebih sepi. Sumpah kayak di postcard, cakep banget.
Kalau kalian lihat di belakang gue, di situ tuh kayak ada banyak reruntuhan kayak bekas benteng gitu. Jadi menurut sejarah dulu di Archipel di Frioul itu pernah ada Nazi yang bikin semacam base camp gitu di sini. Tapi udah gitu hancurin sama les Alliés. Nah, gue nggak tahu sih, ini cuman spekulasi gue doang. Mungkin itu kayak bekas benteng militernya si orang-orang Jerman zaman dulu. Baik pemirsa, kembali lagi bersama Teteh Shova. Dan sekarang kita mengunjungi tempat angker, bisa dibilang, yaitu Ancien Hôpital Caroline. Sayangnya kita nggak bisa masuk karena lagi ada banyak travaux. Jadi di belakang gue ini adalah Hôpital de Caroline, atau nickname-nya tuh Hôpital du Vent, yang artinya rumah sakit angin. Karena zaman dulu tuh di tahun 1700-an pernah ada wabah hebat di Marseille yang dinamakan La Peste de Marseille. Nah, semenjak itu Marseille itu sangat berhati-hati ketika ada pendatang. Jadi semua pendatang yang datang lewat pakai kapal, mereka tuh diasingkan dulu di pulau ini. Menurut sejarah, pasien-pasien yang dirawat di tempat ini tuh cepat sembuhnya karena sirkulasi udaranya itu bagus. Jadi akhirnya didirikanlah Hôpital de Caroline. Lalu karena makin tambah banyak gitu pasiennya, akhirnya Marseille itu memindahkan semua fasilitas kesehatannya ke Pulau Ratonneau, salah satu dari Archipel de Frioul. Jadi Hôpital Ratonneau itu dulu merupakan rumah sakit terbesar dan terefikas se-Mediterranee. Tapi sayangnya tuh pas Perang Dunia Kedua kalau nggak salah, rumah sakit itu dibom, jadi semuanya hancur. Jalan-jalan sore dan mampir ke toko sabun. Jadi Marseille itu terkenal sebagai produsen sabun. Mereka tuh sudah produksi sabun selama 600 tahun kalau nggak salah. Gila ya. Sekarang gue lagi ada di dalam Cathédrale de la Majorque. Jadi Cathédrale de la Majorque itu sebenarnya ada dua, La Nouvelle Majorque sama Vieille Majorque. Nouvelle itu artinya baru, Vieille itu artinya tua. Nah, katedral ini adalah La Nouvelle Majorque yang dibangun di pertengahan abad ke-19. Bentuknya tuh kalau udah di luar kelihatan kayak bangunan-bangunan di Turki. Tadi gue pas lagi di kapal ngeliat katedral ini dari jauh, itu gede banget dan kayak masjid gitu loh bentuknya. Dan katedral ini tuh salah satu yang terbesar se-Prancis. Di samping Nouvelle Majorque, ini dia nih Vieille Majorque yang dibangun di abad ke-12, tapi reruntuhan gitu. Malam terakhir di Marseille, gue ke Cathédrale de la Majorque lagi dan sunsetnya cakep banget, itu warna gradasi langitnya, dan di situ ada kapal pesiar by the way. Dan itu pertama kali gue ngelihat kapal pesiar, ternyata segede itu. Oke, jadi ini kan mau pulang ya. Udah gitu ada musiknya. Tapi ini kayaknya bukan di Prancis, ini kita di mana nih, Win? Gue rasa ini di alun-alun Jogja sih. Ada yang jualan balon, ya, jadi banyak yang kayak jualan gitu. Gue mengakhiri vlog gue di Marseille, di Le Panier yang merupakan ville di Marseille. Makasih banyak udah nonton, semoga kalian suka. Dan kalau seandainya ada informasi yang salah, minta tolong dikoreksi di komen. That's it, à la prochaine fois, bye bye.